Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi MTS Al-Amin. Semoga di pagi hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat sehingga selalu tetap semangat dalam belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang demokrasi liberal. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu perkembangan politik, yang kedua gerakan disintegrasi bangsa, dan yang ketiga kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Peserta didik mampu mendeskripsikan perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. 2. Peserta didik mampu menganalisa kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal di sini terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1959 di Indonesia. Pada tahun 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempergunakan Undang-Undang Dasar Sementara atau yang disingkat dengan UUDS, atau juga disebut dengan Undang-Undang Dasar 1950. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tersebut, pemerintahan yang dilakukan oleh kabinet sifatnya parlementer, artinya kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Jatuh bangunnya suatu kabinet tergantung pada dukungan anggota parlemen. 1. Keadaan politik masa demokrasi liberal. Setelah kembali menjadi negara kesatuan, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal yang terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1959 dengan pemerintahan parlementer. A. Sistem pemerintahan. Sistem politik pada masa demokrasi liberal mendorong berkembangnya partai-partai politik karena sistem demokrasi liberal menganut sistem multipartai. Adanya banyak partai politik yang ikut berkiprah dalam pemerintahan di Indonesia menyebabkan munculnya persaingan antar partai. Partai-partai terkuat saling mengambil alih kekuasaan yang mengakibatkan seringnya terjadi pergantian kabinet. Nah, bisa kalian lihat di sini ada 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, Kabinet Natsir, yang kedua Kabinet Sukiman, dan yang ketiga Kabinet Wilopo, keempat Kabinet Ali Sastro Midjoyo I, yang kelima Kabinet Ali Sastro Wijoyo II, dan yang keenam Kabinet Juanda. B. Sistem kepartaian dan pemilu pada tahun 1955. Meskipun terjadi banyak pergantian kabinet, pemerintah pada masa demokrasi liberal berhasil menyelenggarakan pemilihan umum atau juga yang disingkat dengan pemilu. Untuk pertama kali di Indonesia, pemilu pertama kali dilaksanakan yaitu pada tahun 1955. Nah, di sini persiapan pelaksanaan pemilu dilakukan sejak masa Kabinet Ali Sastro Amijojo yang ke-1. Pada masa kabinet ini dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada tanggal 31 Mei 1954. Panitia ini kemudian mengumumkan pelaksanaan pemilu untuk DPR yaitu pada tanggal 29 September 1955. Adapun pemilu untuk memilih anggota konstituanta akan dilaksanakan yaitu pada tanggal 15 Desember 1955. Nah, bisa kalian lihat ya. Di bawah itu adalah contoh surat suara pada pemilu yang pertama yang terjadi pada tahun 1955. Ingat ya, pemilu pada tahun 1955 di sini
dilakukan 2 kali, yaitu pada tanggal 29 September 1955 dilaksanakan, yaitu untuk memilih anggota-anggota DPR yang berjumlah 272 orang. Kemudian pada tanggal 15 Desember 1955 dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas yaitu menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap. Anggota Dewan Konstituante di sini ditetapkan sebanyak 520 orang. Nah, anggota dewan ini dilantik pada tanggal 10 November 1956. C. Konferensi Asia Afrika atau yang disingkat dengan KAA. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika disingkat KTT Asia Afrika atau KAA, kadang juga disebut Konferensi Bandung, adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. Konferensi Asia Afrika di sini diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, dan Sri Lanka, India, dan juga Pakistan. Pertemuan ini berlangsung antara tanggal 18 April sampai dengan tanggal 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat dan Uni Soviet atau negara imperialis. Ada 29 negara yang hadir dalam Konferensi Asia Afrika. Nah, di sini Konferensi Asia Afrika juga menjadi awal lahirnya organisasi gerakan non-blok, yaitu gerakan yang tidak memihak salah satu negara. D. Deklarasi Bangkok. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Juanda Kartawijaya, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum deklarasi Juanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda pada tahun 1939. Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara itu dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing tidak boleh dengan bebas melayari lautan yang memisahkan pulau-pulau tersebut. 2. Gerakan desintegrasi bangsa. Desintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Desintegrasi bangsa yaitu perpecahan atau hilangnya persatuan suatu bangsa yang mengakibatkan perpecahan. Diawali kemerdekaan, kita mengalami ancaman desintegrasi dalam berbagai bentuk pemberontakan antara lain. 1. Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, gerakan DITII di sini. Yang pertama yaitu di Jawa Barat, yang kedua Jawa Tengah, ketiga Aceh, keempat Sulawesi Selatan, dan yang kelima Kalimantan Selatan. Ketiga di sini pemberontakan APRA di Bandung. Keempat, pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan.
Yang kelima, pemberontakan RMS di Maluku. Dan yang keenam, pemberontakan Permesta. Dan yang terakhir yaitu Gerakan 30 September 1965 atau yang disingkat dengan PKI. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal. Berbagai permasalahan politik dan ekonomi yang dialami Indonesia di sini mempengaruhi kehidupan masyarakat pada masa demokrasi liberal. A. Kehidupan ekonomi. Ternyata perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal tidak menunjukkan arah yang stabil. Untuk mengatasi persoalan ekonomi tersebut, di sini pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu memberlakukan sistem Alibaba. Yang kedua, menerapkan sistem ekonomi gerakan benteng. Dan yang ketiga, melaksanakan pemotongan nilai mata uang. Dan yang keempat yaitu melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun. B. Kehidupan sosial. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal tidak menunjukkan arah yang stabil. Pemerintah mengalami beberapa permasalahan, yaitu mengalami defisit, di mana tingkat perekonomian penduduk Indonesia masih sangat rendah dan kesulitan untuk menggaji pegawai karena kas negara yang mengalami kekosongan. C. Kehidupan pendidikan. Kondisi pendidikan pada masa demokrasi liberal tidak berbeda dengan masa sebelumnya. Menyikapi kondisi tersebut, pada masa demokrasi liberal, Menteri Pendidikan Abu Hanifah menyusun konsepsi pendidikan yang menitik beratkan pada spesialisasi. D. Kehidupan budaya. Pada tahun 1950, gelanggang sastra Indonesia masih memiliki ciri sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di sini karya sastra Indonesia pada periode 1950-an ditandai dengan munculnya tema-tema tentang kegetiran pada masa zaman revolusi dan pada masa perang kemerdekaan. Nah, itu tadi anak-anakku semuanya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah. Kalian bisa melihat LKS Star. Kalian buka halaman 69 sampai dengan halaman 69 sampai dengan halaman 70. Kalian kerjakan soal pilihan ganda. Yang kalian kerjakan yaitu nomor 11 sampai dengan nomor 20. Kalian tulis jawabannya saja, kemudian kalian upload di penilaian pengetahuan. Ingat ya, batas mengerjakan sampai jam 13 atau jam 1. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.